Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Arifudin dengan NIM 11.12513027 yang akan mempresentasikan analisis artikel sebagai tugas pengganti ujian akhir semester Hukum Administrasi Negara kelas B yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Kadek Cahya Susila Wibowo, SHMH. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Masuk pada rangkuman artikel yang berisi highlight mengenai artikel berjudul Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dibuat oleh Jefferson Gerald Langkai dan didampingi oleh Ronald J. Mawuntu dan Dani R. Binasang yang membahas mengenai kewenangan dan wewenang pemerintah untuk membuat atau menetapkan keputusan itu harus berdasarkan pada AUPB, yang mana dalam artikel ini juga dijelaskan mengenai klasifikasi wewenang hingga batasan dari wewenang. Untuk AUPB yang dibahas ini meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Ada pula klasifikasi wewenang berdasarkan sifatnya, yakni terikat, fakultatif, bebas. Kemudian ada juga berdasarkan pembentuknya, atribusi, delegasi, dan mandat. Selain itu ada juga batasan wewenangnya, yaitu waktu, daerah, dan bidangnya. Saya juga punya tanggapan singkat terhadap artikel ini yang saya bagi menjadi dua aspek, yaitu ilmu pengetahuan dan artikel, di mana ilmu pengetahuan ini artinya saya ketika membaca artikel ini saya mendapatkan insight-insight baru, wawasan-wawasan yang baru, yang mana saya dapatkan dari teorinya, normanya, dan pembahasan yang dibawakan oleh penulisnya. Kemudian artikel ini fokusnya adalah pada kesesuaian substansi, bahwa ketika saya melihat artikel ini tidak terjadi kesesuaian substansi antar struktur artikelnya, karena harusnya ini disertai fakta dan tidak hanya teori dan normanya saja, begitu. Oleh karena itu, saya memiliki rumusan masalahnya, yaitu bagaimana norma dan teori berperan dalam artikel ini, mengapa perlu kesesuaian materi antar struktur pada artikel ini, mengapa data konkret harus ada pada artikel ini, dan bagaimana kriteria data yang dapat digunakan dalam artikel ini. Masuk ke pembahasan pertama yang mengenai fungsi materi, yakni fungsi materi untuk pemerintahan, untuk masyarakat, dan untuk penulis. Nah, untuk pemerintahan sendiri ini dipakai untuk berpraktik, menjadi pedoman untuk berpraktik. Kemudian untuk masyarakat ini dipakai untuk menganalisis atau mengenali suatu tindakan pemerintah. Jadi kayak ini sah atau tidak dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk penulisnya ini dipakai untuk menjawab rumusan masalahnya. Jadi ini menjadi bahan utama dalam artikel ini. Selanjutnya kita breakdown mengenai artikelnya, yang mana di rumusan masalah ini terdapat pertanyaan mengenai pengaturan pelampauan batas dan pelaksanaan kewenangan atau implementasinya dalam pemerintahan. Selanjutnya, metode yang dipakai adalah pendekatan studi kasus. Namun di bagian pembahasan ini tidak ada satupun data mengenai atau hasil dari pendekatan studi kasusnya, yang mana tiba-tiba di kesimpulan malah terdapat pernyataan mengenai pemerintah desa ini tidak bisa menguasai kewenangannya. Nah, kekosongan data inilah yang menjadi pokok permasalahan pada PPT ini. Nah, ketika suatu artikel ini memiliki ketidakselarasan substansi antar strukturnya, tentu membaca akan sulit untuk memahami atau menganalisis artikel tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukanlah data. Salah satu data yang bisa dipakai penulis ini adalah putusan PT UN nomor 30/G/2019/PT UN PGP Pangkal Pinang, di mana di dalam putusan ini terdapat dua pihak yang bersengketa, yakni Herman sebagai penggugat melawan Kepala Desa Batu Hitam sebagai tergugatnya. Nah, objek sengketanya adalah surat keputusan Kepala Desa yang intinya mencabut dua surat keterangan tanah, yang mana surat keterangan tanah ini pernah diterbitkan oleh tergugat sebelumnya. Nah, perkara ini itu bermula dari warga desa yang yakni jemaat yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik jemaat, karena kondisi nyatanya tanah tersebut itu dirawat oleh bapaknya, yaitu Pak Soleh. Nah, jadi dari ayahnya turun ke anaknya gitu, kurang lebih. Nah, selanjutnya jemaat dan teman-temannya ini meminta tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tersebut. Nah, sebelum masuk ke PT UN, tanah ini pernah disengketakan lewat perdata, yakni lewat putusan 11/PDTG/2018/PNTDN, yang intinya itu menyatakan bahwa gugatan dari Herman Herman ini menggugat jemaat dan kepala desa ini dengan
perbuatan melawan hukum. Namun sayangnya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Nah, kemudian setelah masuk ke ranah PT UN, hakim ini melihat bahwa dalil-dalil dan fakta atau alat bukti yang dibawakan oleh Herman ini sudah sangat jelas dan dapat membuktikan kepemilikan tanahnya. Jadi kuat sekali buktinya. Nah, sementara tergugat ini hanya berdalil bahwa keluarnya surat keputusan tersebut adalah berdasarkan fakta yang menguasai tanah tersebut bukanlah Herman. Nah, serta berdasarkan juga putusan 11 garis miring per PDTG garis miring 2018 garis miring PMTDN. Nah, namun hakim ini berpendapat, ya oke, penerbitan tersebut memang tidak menyalahi wewenangnya karena dia memang berwenang berdasarkan asas contrarius actus. Nah, namun bertentangan dengan asas kecermatan yang menyebabkan bertentangan juga dengan asas kepastian hukum. Tergugat ini tidak cermat dalam membaca putusan perdatanya tadi karena di dalam amar putusannya ya memang Herman ini tidak diterima gugatannya, tapi bukan berarti tanah tersebut bukan milik Herman begitu. Jadi tidak mengubah status kepemilikan tanahnya. Nah, sementara dikatakan melanggar kepastian hukum karena surat yang tadi itu kan ya sudah diterbitkan oleh tergugat di masa sebelumnya. Nah, terus tiba-tiba cabut lagi kan itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, dengan demikian implementasi AUPB di pemerintahan desa Batu Hitam ini belum terlaksana dengan baik, yang artinya ini bisa menjawab perumusan masalah dan dapat mendukung kesimpulan pada artikel yang ditulis oleh penulis tadi. Sebagai penutup, dapat dilihat bahwasanya kesesuaian substansi ini harus diprioritaskan agar dapat mencapai tujuan dibuatnya artikel dan menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan. Karena kalau misalkan melihat teori dan normanya saja, ini belum bisa menjawab perumusan masalahnya. Oleh karena itu diperlukan data yang lengkap. Nah, dengan demikian dalam membuat artikel itu perlu sekali untuk menyertakan bahan-bahan yang lengkap sih, beserta teknik pengolahan bahan tersebut agar bisa mencapai tujuan dibuatnya artikel dan bisa menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam artikelnya. Sekian dari saya Tegar Arifudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.